A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Suka bergajah. Alam tahu kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam ta'ala ayyuhan nabiyyu kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil al-'azim. Maka kamu tidak mengetahui wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan di ashabil fil al-'azim, para pasukan bergajah yang amat besar, banyak. Qaum min al-Habasyah Nasara hakal Yaman, suatu kaum dari Habasyah, negeri Habasyah. An-Nasara atau Nasrani hakal Yaman, mereka para pemimpin di negeri Yaman. Jauh fi qiyadati Abraha, mereka datang dengan kepemimpinan rajanya namanya Abraha. Dihadbil Ka'batil Musyarrafah, untuk menghancurkan, tujuannya menghancurkan Ka'bah yang mulia. Jadi qasdi, dia punya tujuan takwilil Arabi ila ta'zimi kanisatin balawha fi San'a. Tujuan dia, yang maksud memindahkan, mengalihkan Arab kepada apa? Ta'zim kanisah, agungkan gereja mereka yang mereka bangun di San'a, karena menjadi pusat, salah satu pusat perekonomian Arab pada saat itu. Pengennya dipindahin saja gerejanya yang mereka bangun di kota San'a. Hadatsa dzalika qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 40 'aman. Kejadian tersebut sebelum bi'tsatin Nabi 40 tahun. Wal istifham lil taqrir, istifham pertanyaan. Alam taro, yakni ada lil taqrir, untuk peneguhan, penegasan. Nabi tidak tahu ya, penegasan apakah tahu, tidak mengetahui. Alam ta'lam alam yaj'al kaydahum fi tadlil, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kaidahum di budaya mereka fi tadlil, dan sia-siaan. Ai alam yaj'al lahu tadbirahum sayyi'ah bi tahribil ka'bati fikrahul khabisa fi ibtalil wa tadhi'il. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kaid budaya, sebuah keinginan yang sangat membahayakan pihak lain yang dilakukan secara rahasia. Kaid banyak di budaya disebut dilakukan secara rahasia, tapi Allah bukankah Allah menjadikan tadbirul sayyi, rencana planning mereka yang buruk itu ditahribil Ka'bah, yakni dengan menghancurkan Ka'bah. Fikrahum khabith, dan pemikiran mereka yang buruk, yang jelek, fi ibtalil wa tadhi'il, pada pembatalan, wa tadhi'il, dan kesia-siaan. Allah jadikan fi tadhil, sesat, maksudnya sia-sia. Allah jadikan itu sia-sia rencana mereka. Wa dhalal fil asal, dhalal pada aslinya adalah dia mengamali abathan, hilangnya amal dengan sia-sia. Walaupun mereka melakukan perencanaan yang paling bagus,
punya sistem keamanan security yang paling bagus kepada ya Allah hancurkan itu pada saat-saat tertentu sebagaimana para pejuang-pejuang mujahidin ya, Hamas, Palestina dan sebagainya. Kita doakan mereka semua Allah berikan kemenangan, memberikan kesabaran, semoga Allah cepat memberikan kemenangan kepada mereka semua saudara-saudara kita di Palestina. Dia walaupun mereka gunakan sistem keamanan yang canggih di dunia bahkan tetap digol keamanan itu. Di perang di pagi hari seperti ini mereka langsung. Oleh karena itu salah satunya kita diajarkan baca surah Al-Fil. Surah Al-Fil kita sudah tidak bisa membantu lewat fisik, dan kita bantu lewat doa. Banyak diantaranya baca surah Al-Fil supaya Allah hancurkan itu semua di budaya mereka ya, sebagaimana surah Al-Fil ini baca itu sebanyak-banyaknya. Ada yang bilang 250.000 bacaan surah Al-Fil ya, sebanyak-banyaknya kita doakan saudara-saudara kita yang sedang memang beberapa hari sampai hari ini ya, itu terjadi perang antara Israel. Wa arsala alaihim tayran ababil. Lebih penting lagi, Allah kirim mereka itu burung ababil. Apa itu? Wa arsalallahu alaihim majmu'atin katsiratan mutafarriqatan min at-tuyur. Dan Allah kirim atas mereka para tentara pasukan berbeda majmu'atin katsiratan, kumpulan banyak burung ya, mutafarriqatan min at-tuyur yang bermacam-macam, aneka ragam burung-burung. Ada juga menafsirkan itu burung-burung ababil itu warna hitam, arahnya dari berbondong-bondong dari arah laut datang di dalam Allah Subhanahu wa taala. Wa tayr, makna tayr ya, kullu ma tara fil hawa, segala sesuatu yang terbang di udara dengan tayr apapun bentuknya, saghiran atau kabiran, baik kecil maupun besar, masuk semua. Fayasmul dubab wal ba'ud, maka masuklah ya, kategori lalat, dubab, bangkong, nyamuk itu masuk itu ya. Bahkan seperti itu. Mereka setiap burung bawa 3 batu, bawa 3 hajar yang segi, 3 batu, 2 di tangan kanan kiri, 1 di mulut. Tadi ini jaratin min sijil ya, yang burung itu lemparkan mereka pasukan berbeda bihijaratin dengan apa hijar batu batuan mintin mutahajjat ya, mintin mutahajjat jadi sijil dari tanah liat yang terbakar. Tanah liat sijil, tanah liat yang terbakar yang sudah menjadi fosil. Waktu kamu maka hancurlah burung-burung itu, menghancurkan mereka. Kasbin makbul, jadilah mereka itu pasukan berbeda seperti daun-daun yang dimakan minta ulang. Ketika kena langsung dari kepala sedikit-sedikit habis, itu seperti daun yang kita lihat dimakan ulang habis. Ada keterangan menghancurkan mereka, yakni jika terkena batu tersebut seperti cacar air, ketika cacar air, cacar api ya, dengan demam yang begitu tinggi. Diterangkan seperti kalau kena batu tersebut dari tanah liat yang terbakar. Wa'udhu bil mudhari, dan diibaratkan dengan fi'il mudhari tarmihim, melemparkan mereka anil mati, daripada fi'il mati untuk apa? Listihdari suratil ajibah, untuk menghadirkan surah yang gambaran yang begitu mengagumkan, karena ini termasuk yang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu surah Al-Fil. Semoga kita baca itu kalau kita untuk melawan panggilannya
Kemudian kita lanjutkan surah Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafil Quraisy ilafihim rihlatash shitaa'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Sadaqallahu adzim. Surah Quraisy bersama surah Al-Ilaf. Surah Quraisy namanya juga surah Al-Ilaf. Al-Ilafihim. Fadluha utamanya. Rawal Baihaqi fil khilafiyat an Ummi Hani binti Abi Thalib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faddalna Quraisyan bi sab'i khilalin. Meriwayatkan Imam Baihaqi mazhab Syafi'i sebagai salah satu karangan tersebut manaqib Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Khilafiyah dari Ummi Hani binti Abi Thalib, laki saudara perempuan dari Abu Thalib, dari apa? Ali bin Abi Thalib dan Ja'far bin Abi Thalib, saudara perempuan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlallahu Quraisyan bi sab'i khilal." Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan pada bangsa Quraisy bisa khilal dengan 7 hal baik. Dzukira minha, disebutkan dari 7 itu, ini langsung ke 7. Pertama adalah anni minhum, disebutkan di sini. Dari ini bahwasanya aku adalah di antara mereka, dari kalangan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari kalangan Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum. Yang kedua, an-nubuwwah fihim, kenabian pada mereka, orang bangsa Quraisy. Yang ketiga, al-hijabah. Al-hijabah itu wewenang memegang kunci Ka'bah diberikan kepada bangsa Quraisy. Kemudian yang keempat, was-siqaya bihim. Siqaya itu wewenang untuk mengawasi mata air Zam-Zam. Siqaya airan, urusan airan, mata air Zam-Zam diberikan juga kepada Quraisy. Yang pertama. Yang kelima, an-Allah nasrahu ala fin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan mereka, ya, dan diseru, munasabahnya dengan apa? Surah Al-Fil. Bahkan kalau bukan di Mushaf Utsmani, ya, itu selain yang kalau Utsmani itu bisa surahnya, itu menjadi satu, surah Al-Fil dengan surah Quraisy. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kemenangan, pertolongan kepada kaum Quraisy atas pasukan bergaya. 6. Wa annahu ma'ada Allah azza wa jalla 10 sinin la ya'budu ghairuhu. Bahwasanya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun, yang mana selain bangsa Quraisy tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa anna Allah anzala fihim suratan minal Qur'an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turunkan pada mereka bangsa Quraisy suratan minal Qur'an, satu surah dari Al-Qur'an. Ini surah itu, surah Quraisy. Allah berikan kemuliaan, fadilah, yang keutamaan kepada bangsa Quraisy. Allah turunkan pada mereka satu surah dari Al-Qur'an. Itu masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi surah. Kemudian Rasulullah SAW membaca surah ini karena kebiasaan bangsa Quraisy. Ajabul ila Quraisy, mereka kagum karena kebiasaan bangsa Quraisy
Siapa itu bangsa Quraisy? Wa hiya a'dhamul qabail al-arabiyyah al-mutabarri'ah min an-nadhr ibn Kinan. Dia itu adalah kabilah yang paling agung, yang paling besar di Arab, al-mutabarri'ah yang mencapai sampai pada keturunan Nadhr bin Kinan. Masih keturunan Nabi masuk. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai situ kita wajib mengetahui semua turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangsa Quraisy dari Nadhr bin Kinanah. Wa hiya qabilatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah kabilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyadah min Quraisy. Wal ilah, ilah kata ilah itu kalimat ilah adalah masdar alafa. Alafa yulifu ilah. Apa maknanya? Ay'aka fa'alaihi ma'al mursilin. Menetapinya disertai sikap ramah. Ya, ilah menetapi dengan apa? Dengan disertai sikap ramah. Tapi ilah karena kebiasaan. Akhrajal Hakim wa ghairuhu haditha umihani al-mutaqaddim li bayani sababil nuzul. Meriwayatkan takhrij Imam Hakim dan yang lainnya, ya, hadisnya hadis umihani yang terdahulu di atas untuk menjelaskan sababul nuzulnya, sebab turun ayat. Ila fihim rihlata syita'i was-sayf, pergian mereka pada musim dingin dan musim panas. Kebiasaan orang-orang terdahulu pada bangsa Quraisy, mereka sudah biasa berniaga, pergi berdagang di musim dingin dan musim panas. Ila fihim bi amanin wa qitanin, pada kebiasaan mereka, bepergian mereka itu dengan aman dan tentram. Rehlat syina yang Allah berikan ini karunia. Artinya Allah SWT tegaskan kepada bangsa Quraisy ini, kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan pada kalian dari Quraisy. Sabdakan Rasulullah 7 kelebihan, bahkan 7 kelebihan yang diberikan kepada Quraisy. Nikmat Allah, syukurin ini. Dengan apa nanti? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir ayat ini. Maksudnya seperti itu. Rihlat syita'i ila Yaman, perjalanan di musim dingin ke negeri Yaman. Li'annaha biladul haradun, karena maksudnya Yaman itu adalah negeri yang panas. Jadi pas negeri yang panas ketika musim dingin berpergian ke sana. Wa rihlat sayfi ila Syam, dan juga rihlat perjalanan di waktu apa? Musim panas ila Syam, ke negeri Syam, Syria. Negeri Syam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diajak di waktu kecil. Li'annaha biladun baridah, negeri Syam adalah negeri yang dingin. Dari dingin musim panas ke sana. Dua musim kebiasaan orang-orang Arab. Untuk apa? Min ajli tijarah alladhi ja'ala li Quraisy nufudan wa syuhratan min al-qabail. Ya, karena untuk apa tijarah, perniagaan, dagangan yang Allah jadikan kepada bangsa Quraisy nufudan, satu pengaruh yang kuat, wa syuhratan min al-qabail, dan masyhur, yang terkenal, ya, di kalangan kabilah-kabilah Arab. Wa ila bihim badal min ilah. Ilahi adalah badal dari kata ilahi Quraisy. Ilahihim jadi badal dan ilahi ayat ula di ayat yang pertama. Wa inna maji'a
fil ayatil ula, di ayat yang pertama. Nah, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka itu, falyabudu rabb hadzal bait, ai wa min ajli ni'matil ilahi hadhihi, dan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala mereka melakukan kebiasaan perjalanan ini. Falyabudil qurasyyuna rabbal ka'bah, maka hendaklah lupa ibadah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Quraisy tersebut kepada Rabbal Ka'bah yang memiliki Ka'bah seperti ini, Allah Subhanahu wa taala alladzi tasyarrafu biha 'ala sa'iril 'alami, mereka itu Allah berikan kemuliaan, kelebihan 'ala sa'iril 'alam, atas sekalian Arab, kaum Arab yang lain, khusus kepada bangsa Quraisy. Wa 'ashu bi jiwari baitil haram fi aman, dan mereka hidup di pinggiran, bertetanggaan samping Ka'bah, Baitul Haram, fi aman, dengan keamanan penuh, keamanan. Allah berikan nikmat pada mereka. Alladzi at'amahum min ju', Allah berikan makan mereka dari kelaparan. Karena terdahulu ya, sebelum nanti perjalanan untuk tijarah, berdagang dan sebagainya, mereka orang-orang kan ju', kelaparan, banyak lapar. Karena dia mereka tijarah ini, jadi Allah berikan keamanan. At'amahum min ju', alladzi wasa 'alaihim fil rizqi, Allah yang memberikan kuasa atas mereka dalam hal rezeki. Allah luaskan, makanya apabila seorang ila fi Quraisy baca kalau kita syarat rezeki kita, ulama akan itu ya, baca itu banyak baca li ila fi Quraisy ila bihim ila tasyita'i wasaitu sampai habis itu. Perbanyak baca itu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala akan luaskan sebagaimana Allah luaskan rezeki orang-orang Quraisy. Alladzi wasa' 'alaihim fil rizqi, yang Allah luaskan atas mereka dalam rezeki. Wa at'amahum bisababi hataini rihlataini, dan Allah berikan makan mereka. Itu bahasanya gitu. Artinya Allah cukupkan itu ekonomi mereka, dari kesempitan menjadi luas ekonomi mereka dengan sebab hataini rihlataini, dua perjalanan ini. Rihlat tasyita ila Yaman wa rihlat as-sayf ila Syam. Fadakhlasu min ju'in syadid, maka mereka terbebas dari lapar yang sangat. Mereka sebelumnya dahulu tidak terkena kelaparan. Kanu fi qabla rihlatayn, yang mereka dahulu pada keadaan seperti itu, kelaparan sebelum ada dua perjalanan. Wa ja'alahu ya'ishuna fi amanin di makanil haram, dan menjadikan mereka bangsa Quraisy hidup mereka itu dalam keadaan aman ya, di makanil haram, di tempat yang mulia. Fala tughayyira haram alaihim, maka tidak berubah bangsa Arab atas mereka, kama amanahum min hujumil habasyah wal fil, sebagaimana Allah berikan keamanan buat mereka dari penyerbuan pasukan bergajah ya, dari Habasyah. Jadi ada kaitannya dengan kenikmatan yang Allah berikan, kemenangan kepada bangsa Quraisy ya. Allah pelihara Ka'bah dari serangan serbuan Al-Habasyah ma'al fi. Salah satu keutamaan dari surat Quraisy ini adalah ketika kita umpama banyak larangan makan ini, makan itu, ada kolesterol, ada asam urat ya, dan sebagainya. Kalau lagi pengen makan ya, untuk menghindarkan madorot dari makanan itu, baca baca li ila fi Quraisy itu. Jadi Allah hilangkan madorot makanan itu ke dalam tubuh kita. Ulama-ulama ada banyak kan kitabnya itu ya, baca ya sebelum kita selain membawa umat balik tanah di madrasah, kalau tidak ada benar baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita takut tapi pengen banget
satu madorot buat kita, kata dokter, gak boleh makan ini itu, kami pengen makan, tapi gak usah banyak-banyak juga. Ya sekedar ya Bismillahirrahmanirrahim, terus sampai habis, insya Allah Allah hilangkan madorot makanan itu buat diri kita. Salah satu fadilah di terus itu alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Jadi semua itu masuk. Tapi yang terpenting kita tahu sabab nuzulnya, kemana nih arah ayat ini dan sebagainya. Kalimat itu bisa tahu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Sedikit lagi masih surah, kita lanjut surah Al-Ma'un. Ini sungguh gelap. Iya, gelap. Tapi itu mau lanjut ya, surah-surah pendek. Surah Al-Ma'un ya, barang-barang yang berguna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, ay a'rafta wa absarta ayyuhan nabiyyu tukadzibu bil hisab wal jazaa'i fil akhirah. Engkau mengetahui dan engkau melihat wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukadzib, mukadziban hisab, orang yang mendustakan hisab nanti di akhirat dan jasa nanti di akhirat. Ya. Wa bil aqaidi wasyara'i, dan dengan akidah-akidah dan syariat-syariat fi hadzal din, di agama Islam. Alaysa mustahiqan ala Allah, bukankah mereka berhak mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang kafir, orang-orang munafikin? Ya, ini perlakuan dari surah Al-Ma'un ini. Wal istifham min hamdil mukhatabi ala ta'addubi bi fi'li hadzal mukadzib. Dan istifham pertanyaan ini adalah untuk apa? Untuk membawa mukhatab audiens, orang yang diajak bicara itu ala ta'addub, untuk apa? Kagum. Terkagum-kagum dari apa? Min fi'li hadzal mukadzib, dari perbuatan orang yang mendustakan. Makanya sebab nuzulnya bisa saya banyak ini. Ada yang mengatakan Asy bin Wa'il, ada yang mengatakan Abu Jahal atau Abu Lahab, yang nanti agak mau memberi makan kepada anak yatimnya dan sebagainya. Fadzalikal mukadzib, ay fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa orang-orang yang mendustakan agama, maka mereka itulah yang menghardik anak yatim. Ay fadzalikal mukadzib huwa alladzi yad'ul yatima wa yatraduhu an haqqihi daf'an syadidan. Dialah yang menghalau anak yatim, mengusir wa yatraduhu an haqqihi, dari haknya, daf'an syadidan, dengan kasar. Bi'anafin wa khusyuna, dengan keras dan juga kasar. Jika ada yang minta pakaian kepada Abu Lahab padahal masih budaknya, dan dikasih pakaian buat anak kecil, datang kepada Abu Lahab dan dikasih, dihardik anak yatim tersebut. Wa minal ma'lum, dan diketahui anna Arab al-jahiliyah, bahwasanya Arab jahiliyah kanu la yuriduna nisa was-sighar, mereka tidak mewariskan kepada anak perempuan, kepada kaum perempuan, dan tidak warisin, dan juga kepada anak kecil. Anak kecil mereka tidak dapat warisan, maksudnya pada dibunuhin. Wala yaqulu nafsahu wa ahlah, dan tidak menganjurkan dirinya dan keluarganya. Wala yaqulu ala miskin, tidak mendorong, tidak memberikan motivasi, tidak apa. Yaqulu nafsahu wa ahlahu, tidak menganjurkan dirinya dan keluarganya. Wala yaqulu minan nas
dan selainnya dari manusia akan dit'amil muhtaj, atas memberi makan orang yang membutuhkan, libukhlihi wa irsih, karena kebahilannya, kepelitannya dan keserakahannya. Kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah udah agak ngasih warisan kepada anak perempuan dan anak kecilnya, mereka juga agak nyuruh untuk memberi makan orang-orang yang membutuhkan, serakah, bakhil, iris. Nanti ada empat sifat orang-orang munafik, orang-orang kafirin dalam surah Al-Ma'un ini. Empat sifatnya. Fawailul muslimin, fahalakun wa khizyun wa 'adzabun yaumil qiyamah lil muslimin al-munafiqin. Maka kebinasaan dan kehinaan dan juga azab nanti di hari kiamat bagi orang-orang yang sholat, al-munafiqin, mereka orang-orang munafik. Orang munafik itu gitu, menzohirkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran, kufur. Mereka tetap orang kafir padahal, karena supaya dia dapat keamanan, ya dia ucapin aja tuh kalimat Islam, ya, tapi dia perilakunya tidak muslim, sholatnya pun sholatnya apa? Munafik gitu. Akhraja Ibnu Munzir an Ibnu Abbas fi qoulihi, mereka Ibnu Munzir dari Abdullah bin Abbas di qoulihi, pada firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil muslimin, maka wail, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Qala, ia berkata, nazala fil munafiqin, itu turun ayat kepada orang-orang munafik. Mereka apa, orang-orang sholat itu kenapa mereka yura'una al-mu'minina bi sholatihim idza hadaru, mereka memperlihatkan kepada orang-orang mukmin apabila orang mukmin hadir datang, ya dia ikut sholat aja, pura-pura atau bukan benar-benar sholat. Makanya kenapa kok orang sholat celaka? Karena turunnya pada orang munafik ini, karena sholat-sholatan bukan sholat beneran. Ya, apabila mereka datang, orang-orang mukmin memperlihatkan sholat mereka apabila mereka hadir. Wa yatrukunaha idza qamu, dan mereka orang-orang munafik meninggalkan sholat apabila udah nggak ada orang-orang beriman, orang mukmin nggak ada, udah nggak sholat dia. Maka fawailul lil muslimin, banyak lagi nih munafik. Wa yamna'unahum al-'aliyah, dan juga mereka mencegah, tidak memberikan kepada mereka al-'aliyah, pinjaman. Baik syai' al-musta'ar, sesuatu yang dapat dipinjam, pelit. Alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un, ay alladzina yura'una fis salati wa ghayriha, yang mereka memperlihatkan dalam sholat, riya, maksudnya riya dalam sholat mereka, riya dalam sholat, wa ghayriha dan lainnya, talaban lil madhi wa thana'i faqat ala amalihim, karena cuma pengen menuntut pujian, ya, wasana, pujian saja atas amalan-amalan mereka. Oh, dia sholat bagus, sesuai orang-orang munafik, sholatnya pun riya. Dia kata, jadi empat tuh mereka dari surah ini, orang munafik yang mendustakan agama. Pertama, bakhil, jadul berganti pada ibu ala mu'amil miskin. Yang kedua, yang meninggalkan sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Yang ketiga, riya, yura'un, ya, mereka riya dalam sholat. Yang keempat, mereka yang tamun dan makmul, mereka enggan mengeluarkan kebaikan, bahkan orang minjem aja dikasih. Al-makmul itu barang-barang yang biasa digunakan, yang dibutuhkan, apa gelas, gigir, apalagi hal kayak gitu kan biasa sebenarnya dipinjemin, mau aja sama tetangga. Sampai hal-hal yang kecil gitu nggak mau mereka. Tuh namanya wahayamnauna makmul, mereka berita empat hal mereka nanti dibalas sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surah Al-Kahfi, empat keutamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak kaji ini kan kita nggak tahu apa makna isi kandungan dari
surah-surah tersebut. Kita lagi wa yamna'una 'anil nasi kulla wasail 'aun, dan enggan memberikan bantuan kepada manusia lain tiap-tiap wasilah pertolongan. Al-ma'un itu menurut banyak mufassir sesuatu yang secara adat tidak mudah untuk meminjamkan dalam berbagai kondisi, baik dia orang fakir maupun orang kaya. Seperti apa? Wal musa'adah wal ittifaq, memberi bantuan dan manfaat. Kalma seperti air, kasih air doang bisa, yang enggak mau. Wal bilah, garam. Wal minah, hujan. Wal fas, tampak. Wal bibir, riuh. Wanak beda dan contoh lain, kama yang menanggung zakat, sebagaimana mereka enggan mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam bishawab.